larutan CH3COOH dengan N larutan NaOH dapat menghasilkan garam yang terhidrolisis sebagian. Nah, dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini volumenya itu ditambah, kemudian dan konsentrasinya juga semakin naik. Nah, jika diketahui Ka CH3COH 1 kali 10 pangkat min 5, maka urutan kenaikan pH campuran adalah. Jadi yang ditanya adalah urutan kenaikan pH campuran. Jadi berarti ini artinya adalah nilai pH-nya dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Pertama, kita tulis terlebih dahulu reaksi dari CH3COOH ditambah dengan NaOH, yaitu sebagai berikut. CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONA ditambah H2O. Jadi inilah garamnya, yaitu CH3CONA yang nantinya akan mengalami hidrolisis sebagian, di mana NaOH ini adalah basa kuat dan CH3COH ini adalah asam lemah. Nah, kita tuliskan reaksi hidrolisisnya. Jadi yang terhidrolisis adalah yang lemah, yaitu CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Nah, karena larutannya ini menghasilkan OH-, maka dia bersifat basa. Kemudian cara untuk mencari pH campuran, kita harus tahu berapa konsentrasi H+ setelah CH3COH-nya itu ditambah dengan NaOH sesuai dengan data pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Karena ini merupakan garam yang bersifat basa, maka kita harus mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu dengan rumus akar Kw per Ka kali konsentrasi anion. Di sini anionnya adalah CH3COO-. Nah, kemudian nanti setelah dapat nilai konsentrasi OH- campurannya, maka didapat nilai pOH. Nah, kemudian pH-nya dicari dengan 14 dikurang pOH. Nah, itu adalah tahapan cara mencarinya. Nah, untuk konsentrasi CH3COO- ini adalah konsentrasi CH3COO- campuran. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu berapa kira-kira molaritas dari garam yang dihasilkan setelah CH3COONA ini dicampurkan dengan NaOH sesuai dengan data pada masing-masing percobaan. Nah, kita cari satu persatu terlebih dahulu, mulai dari percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, kita mencari terlebih dahulu mol dari CH3COOH-nya. Itu dengan rumus molaritas dikali volume. Molaritas pertamanya adalah 0,1. Jadi kita masukkan nilainya 0,1 dikali volumenya 50 ml, jadikan ke liter, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 liter. Jadi ini 5 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian berarti untuk mol dari NaOH, karena ini angkanya sama, berarti nilainya juga sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kita tuliskanlah di sini mula-mula 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian NaOH-nya juga 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, jadi untuk mencari CH3CONA yang bereaksi, maksudnya untuk mencari CH3CONA setelah hasil reaksi, maka ini awal-awalnya belum ada. Kemudian berarti ini 5 kali 10 pangkat min 3 minus ya. Ini juga min 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, jadi di sini adalah plus 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, ini habis. Kemudian mol dari garam yang dihasilkan adalah 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, setelah dapat molnya, kita carilah molaritas dari garamnya ini dengan rumus molaritasnya itu sama dengan mol per volume. Jadi kita bagi dia dengan volume, di mana volumenya ini adalah volume CH3COONH, CH3COH itu 50 ml ditambah 50 ml, itu volume dari NaOH-nya. Maka ini sama dengan 100, lalu kita jadikan ke liter, yaitu 0,1 liter. Jadi ini kita bagi molnya dengan 0,1 liter, maka didapat hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, ini adalah molaritas konsentrasi dari garam yang dihasilkan. Nah, sesuai dengan reaksi tadi, kalau molaritasnya ini sudah kita ketahui, maka otomatis molaritas ini juga akan sama dengan konsentrasi dari anionnya. Jadi ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, inilah yang kita masukkan ke rumus untuk mencari konsentrasi
OH- agar nanti didapatkan berapa nilai pH-nya. Nah, kita coba masukkan angkanya. Setelah kita masukkan angkanya, di mana konsentrasinya tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian didapatkan konsentrasi dari OH- yaitu 7,7 kali 10 pangkat min 6. Nah, maka nilai pOH-nya adalah min log konsentrasi OH-. Nah, didapat yaitu 5,15. Maka nilai pH itu sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi sama dengan 14 dikurang 5,15 sama dengan 8,75. Jadi ini adalah nilai pH dari data percobaan pertama. Kemudian dengan cara yang sama kita cari juga berapa molaritas dari campuran yang kedua, dari data yang kedua. Jadi tinggal masukkan nilainya sesuai dengan rumus dari data percobaan pertama ini. Untuk data pada percobaan kedua, setelah kita masukkan angkanya, pertama kan cari dulu mol CH3COH-nya, yaitu dapat 10 pangkat min 2, dan mol NaOH-nya juga 10 pangkat min 2. Nah, kemudian mol dari garamnya didapat adalah 10 pangkat min 2 mol. Nah, lalu kita cari molaritasnya dengan membagi molnya dengan volume total, yaitu V1 tambah V2. Nah, di sini adalah 0,1 liter, maka didapat molaritas dari garam dari data kedua adalah 10 pangkat min 2 bagi 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1 molar. Nah, nanti inilah yang akan kita masukkan ke rumus mencari konsentrasi OH- seperti pada percobaan pertama. Jadi konsentrasi CH3COO- pada percobaan kedua adalah 10 pangkat min 1. Nah, kemudian kita masukkan angkanya ke rumus akar KW per KA kali konsentrasi CH3COO- didapat konsentrasi konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, sehingga pOH-nya adalah 5 dan pH-nya sama dengan 9. Sekarang kita cari lagi untuk data percobaan ketiga. Setelah dimasukkan angkanya, ternyata pada percobaan ketiga didapat molaritas dari garam yang dihasilkan adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian kita masukkan ke rumus pH campurannya, kita cari konsentrasi OH-nya ke rumus akar KW per KA kali konsentrasi CH3COO-. Nah, sehingga didapat nanti pH-nya adalah 9,15. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasinya maka pH-nya akan semakin besar. Sehingga pada percobaan ini adalah data pH campuran pada percobaan 1 yaitu 8,75, percobaan kedua adalah 9, dan percobaan ketiga adalah 9,15. Maka urutan kenaikan pH campuran itu adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah E.